Saya kira dia ambil kucing. Jarang, Pak. Ya, di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-8. Oh, ada misalnya dia. Ini sini. Oh, banyak. Nggak tahu. Itu bukan Rasul. Nabi Musa. Nah ini. Nabi bukan Rasul. Qala ara'aita id awaina ila sukhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura wattakhadha sabilahu fil bahri. Qala ara'aita, muridnya menjawab, ada enggak ikannya? Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi ikannya hidup, kemudian pergi ke laut, hilang. Pelayannya tahu. Pelayannya ingat, Tapi lupa. Saya tahu tapi lupa dia bercerita. Tahu ya. Nabi Musanya lupa tanya. Ini pelayannya lupa, muridnya yang pelayannya lupa. Kemudian, nah ini mengenai masalah. Jadi digoda. Tapi bukan berarti Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa. Yang lebih mulia tetap Nabi Musa. Hanya Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah, beberapa ilmu gaib itu dibuka. Misalkan, kan Nabi Musa kan gini akhirnya. Oke, saya mau ketemu kan akhirnya kucuk, pergi lagi. Kemana nih? Wah, desa ini bukan ini, saya ingatnya. Desa ini terus. Oh iya, desa ini saya ingat. Dia ikannya itu hilang. Dicari orang itu. Ada di pinggir laut, ada orang lagi duduk atau apa gitu. Kamu ini. Oh, siapa kamu? Saya Nabiullah Musa. Saya diperintahkan oleh Allah. Oh, Musa. Ngomong lah macam-macam. Naik apa? Cek atau apa gitu. Oh, enggak ini semuanya. Terus akhirnya si muridnya disuruh balik. Nabi Musa mau berguru. Kata Nabi Musa, saya pengen berguru kepada kamu. Tapi kata Nabi itu, kamu nggak bisa berguru sama saya. Oh bisa. Wah saya insya Allah bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Ya sudahlah. Oke. Syaratnya kalau kamu mau berguru, syaratnya jatuh. Jangan bertanya. Sebelum saya ceritakan. Jangan nanya apa yang saya kerjakan. Tiba-tiba, oke, ikut. Jalan, ngiclik gitu. Mana nih? Jalan-jalan kita ikut aja. Satu pelabuhan, bandara gitu. Apa namanya pelabuhan? Di sini, ini ya Bremerhaven. Banyak tuh nelayan gitu, pelabuhan kecil, tempat mencari ikan. Nah ada Nabi Khidir sama Nabi Musa itu naik perahu bagus sekali perahunya. Perahu. Kita jalan ke sana, iya nyebrang ke suatu daerah, ke suatu sini. Di tengah di tengah perjalanan itu dirusak sama kapalnya itu. Dihantemin sama Nabi gitu. Ini dipecahin. Kacanya dipecahin. Nabi Musa, wah apa-apaan nih? Gitu. Katanya ini anak orang yang soleh gitu kan. Apa-apaan nih? Kok ininya dihantamin, pecah dari ini pecah. Kacanya dipecahin gitu. Dia merusak itu. Wah, ini nggak benar. Ini nggak benar. Masa orang yang soleh kok begini? Akhirnya apa? Tanya. Katanya kita mau belajar. Kok begini? Ayo, kata Nabi Khidirnya.
Boyo diem kamu nanti. Kamu sudah saya bilang nggak kuat. Lah, so iya, kenapa saya tanya ya? Oh ya udah, kalau gitu saya minta maaf, saya mau ikut lagi. Boleh, boleh. Boleh ikut. Yang kedua, jalan gitu. Iya. Ketemu sama anak-anak kecil lagi main nih. Ya, spill plugs. Jalan nih, jalan terus ketemu sama spill plugs. Ada anak kecil, sama-sama tiba-tiba sama Nabi Khidir ditarik gitu. Anak laki-laki ditarik, dibunuh, tusuk. Ayo, wah kaget langsung. Astagfirullahaladzim, bunuh orang dosa besar. Aduh. Wah kacau nih. Orang soleh membunuh orang gitu, kacau banget ini. Aduh gimana ini? Ya Nabi Allah, guru, maaf kok kita mau bunuh orang itu. Saya bilang juga apa? Kamu nggak bisa ngikuti saya. Ya sudah, ya udah gitu. Udah sekali lagi, saya boleh itu. Ya kamu udah nggak bisa. Boleh lagi nggak? Saya ikut sekali lagi. Janji kan nanya lagi. Ya jadi nanya lagi. Dalam Al-Qur'annya ada. Saya nggak jadi. Akhirnya Pak, oke ikut. Ini yang terakhir ya. Kalau kamu tanya lagi, maka kamu akan ini. Jalan lagi. Nggak nanya nih. Ada banyak kejadian ya. Di dalam hadis banyak kejadian. Nggak nanya ya. Wah, malah kau ini nggak nanya. Ini nanya. Makannya bagaimana gitu. Oh, makannya begini. Pokoknya nggak menanya aja. Ngobrolnya yang lain. Tapi kalau dia lakukan apa nggak nanya. Tiba-tiba suatu desa, wah bermalam. Bekalnya habis, jalan lagi. Aduh, sampai suatu desa, habis nih, waduh nggak ada bekal. Habis, nggak punya, waduh orang-orang nggak ada yang ngasih. Panasnya kondisinya, nggak ada ngasih minum sama sekali. Nggak ada ngasih makan gitu. Padahal daerah itu kaya. Kaya raya pada daerah itu. Tiba-tiba, Nabi Khidir tuh ayo pergi sini. Ada bangunan ya. Bangunan tua, ada pohon. Pohon gede, ini bangunan tua. Akhirnya apa? Nabi Khidir bilang, ayo Nabi Musa, apa? Kita tegur pohon ini. Iya, tegur. Tebang. Setelah tebang, yang bangunan miring ini diberesin. Ditatar. Iya kita tata. Ini punya orang, tata. Dirapiin. Habis itu selesai, nggak ada orang ngucapkan terima kasih apa. Kita pergi. Aduh, ya boyo. Kita ngakuin kayak gini, kenapa boyo orang ada yang ngasih makan atau tidak, kenapa kita ngelakuin begini gitu. Masih mending kerja yang lain ya dapat pahala, dapat ini. Kita nggak dapat apa makanan kayak gini, kerjain punya orang gitu. Ngapain gitu loh. Makanya kamu tuh gak sabar. Akhirnya bercerita tentang bagaimana maksud Allah di balik semua itu. Yang pertama katanya, ammas safinatu fakanat limasakin. Sedangkan ini si perahu itu adalah punya orang miskin. Fakanat limasakin. Kemudian di depannya itu ada raja, ada orang yang lalim, perampok yang suka ngambilin yang besar-besar. Satajiduni insyaallah sabir malang. Nah ini ya. Nah ini cerita-ceritanya ini ada di dalam saya tadi sering-seringan aja. Hadza firaq, inilah perpisahan kita dengan kamu. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Orang yang perahu ini adalah punyanya orang miskin. Dia beramal dengan perahu itu, pekerjaannya hanya perahu itu. Perahu itu baru. Sedangkan di depannya ada orang yang raja, ada orang yang suka merampas yang baru-baru, punyanya orang miskin. Dan orang miskin ini nggak tahu kalau pergi ke sini ini akan diambil. Makanya perahu itu saya rusak. Supaya apa? Supaya tidak diambil. Baru dia. Bakso enak. Kalau di Indonesia bukan bakso. Kemudian yang kedua katanya, wa ammal ghulam. Sedangkan anak laki-laki itu bapak ibunya itu orang soleh. Orangnya orang baik. Makanya Allah itu akan menjaga
kesolehan dan kebaikan orang tua itu dua-duanya itu dijaga supaya tidak tergelincir. Karena dia tidak pernah punya anak, lama-lama dia punya anak. Anaknya itu bagus, ganteng, rupawan gitu. Kalau istilahnya di sini itu blasteran Jerman Indonesia, Indo-Jerman gitu kan. Kalau mau main sinetron langsung laku. Dia bagus sekali gitu, ganteng dan sebagainya, satu-satunya sebagainya. Sedangkan Allah pengen menjaga kesolehan orang tua ini. Akhirnya dibunuh. Karena anak ini kelak dia akan mempengaruhi orang tuanya dan menjadi anak yang ahli maksiat. Makanya dijaga. Dibunuh anak. Allah akan memberikan ganti. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ini di dalam surah. Nah, fa arada ayyubdilahuma khairan, ini tentang tadi. Fa ammal jidaru, adapun dinding, fa kana li ghulama, ini milik dua orang anak yatim fil madinati, di dalam kota. Sedangkan rumah ini nih miliknya dua anak yatim yang ada di kota. Ininya kan ada di desa. Anak yatim tuh nggak tahu kalau ini punyanya dia. Sedangkan di sini ada banyak simpanannya orang tuanya. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang soleh. Maka Allah menjaga hartanya orang tua yang soleh ini agar jatuh kepada anak yatimnya. Artinya apa? Dari kedua Nabi, oh iya demikian ya. Di belakang, kalau kita tidak, dia akan jatuh. Dan orang itu akan tahu dan ambil hartanya. Pasti akan diambil. Makanya tebang pohonnya, dindingnya dibereskan lagi, lurus lagi. Intinya adalah bahwa orang soleh itu akan mempengaruhi sekali. Akan dijaga Allah gitu. Makanya kita jadilah anak orang yang soleh, benar-benar soleh. Kalau ada orang soleh tadi, anaknya saja oleh Allah akan menjadikan dia tersesat, oleh Allah digantikan yang lain. Makanya kalau kita kehilangan anak gitu misalkan, jangan suudzon dulu pada Allah. Siapa tahu Allah akan menggantikan dengan yang soleh. Anak orang yang soleh gitu, kita mendidiknya jadi anak yang soleh dan sebagainya. Jangan takut. Anak soleh itu, anak soleh ya, maka hartanya juga akan sama. Dijaga. Jadi kalau orang soleh itu bukan hanya dijaga orang solehnya, tetapi anaknya juga dijaga. Ini berkahnya. Jadi mari kita mendekat diri kepada lebih soleh, terus lebih soleh, agar bapak ibu kita dijaga, anak kita juga dijaga oleh. Jadi misi yang tadi dilupakan oleh syaitan itu adalah salah satu cara syaitan menggoda manusia. Sampai sebentar lagi. Yang kedua ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini nanti cerita lagi nih, panjang lagi nih. Nabi Yusuf dilupakan juga, ada dua muridnya. Temennya di penjara. Jadi Nabi Yusuf itu kan cerita dia diusir, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian oleh orang yang mengambilnya, dijual, diambil oleh Zulaikha. Ya. Oleh Putifar dulu nih. Ini dari kecil oleh pengambil ini, yang ngambilnya ini cucunya Nabi Ismail. Yang musafirnya ini cucunya Nabi Ismail. Malik namanya. Malik, raja pemimpin safarnya itu namanya Malik. Jadi dia kan ceritanya dibuang. Kemudian Malik itu melihat ada burung. Ada burung, kata Malik, "Oh, kita itu ada burung, ada." Kata Malik, "Saya tahu di sana itu airnya asin." Nggak mungkin kalau asin air si burung nggak ke sana. Saya tuh sering bepergian ke sini.
daerah ini daerah Kanaan, daerah Kanaan, sumurnya itu airnya asin. Nain Tuhan, itu kita haus. Ada yang sakit, waktu itu ada orang yang sakit parah. Dari satu rombongan itu ada yang sakit parah, mau berdagang ke Mesir. Nain Tuhan, ya sudahlah, kalau nggak percaya ya udahlah, pergi. Wah, udah pergi, gitu kan? Pergi, ya sudahlah, kita deketi, ya si Malik itu deketi. Akhirnya ya sudah, coba ambil airnya, pakai timba. Dia ambil, ternyata airnya tuh tawar. Kaget Malik. Astagfirullahaladzim. Wih, hebat sekali nih air. Dia berubah. Kok jadi tawar yang tadinya asin? Ini kemudian akhirnya ya sudah kalau gitu kasih minum. Kecuali yang terutama orang yang ini apa namanya, yang sakit parah ini. Sakit parah ini perlu air sekali. Haus. Tapi air nggak ada gitu. Udah timba lagi. Timba air. Timba. Nabi Yusuf itu naik kan talinya naik. Wah, berat Bang. Pak Didi aja ini. Pak Didi sejangankan itu, apa namanya? Kulkas aja dibinggul. Akhirnya wah, dorong 1, 2, 3. Wah, yang keluar orang anak kecil. Nabi Yusuf dari awal sudah diketahui sama malaikat Jibril. Nanti akan ketemu sama orang, kalau ditanya jangan bilang bapaknya itu Yakub. Bapaknya siapa? Bapaknya Bi'ar, sumur. Bapaknya siapa kamu? Abul Bi'ar. Saya putranya bapaknya sumur. Saya anaknya sumur ya. Ya, anaknya sumur ya. Karena keluarnya dari sumur. Ditanya, Jong, tolong gitu loh. Mana siapa? Kamu siapa? Wah, anak-anaknya baik sekali, bagus. Kamu siapa gitu? Saya Yusuf. Oh iya, Yusuf. Aslinya mana? Saya bukan asli di mana-mana. Kamu anak siapa? Kan biasa orang Arab tuh tanya, kamu anak siapa? Saya anaknya Bi'ar, anaknya sumur. Ini diperintahkan oleh malaikat Jibril. Waktu kan Nabi Yusuf bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali diangkat jadi nabi sudah dalam sumur. 12 tahun? Ya. Tapi dia belum diangkat jadi rasul. Jadi nabi baru. Jadi nabi pada saat sumur. Dikasih tahu nanti akan ketemu sama orang, kalau ditanya bapaknya Ibnu Bi'ar. Saya bapaknya sumur. Sama Malik akhirnya dibawa. Nah, ketika dalam perjalanan ini Nabi Yusuf sudah kelihatan sifat-sifat nabinya. Dari perjalanannya tidak dilindungi awan gitu. Kemudian orang yang sakit tadi sembuh gitu. Diobati sama Nabi Yusuf, ini sembuh gitu. Ada orang yang tiba-tiba melewati, kan karena Mesir itu melewati daerah tempat perbatasan antara Mesir dan ini. Disinilah ada makam ibunya Nabi Yusuf. Ibunya Nabi Yusuf siapa namanya? Dia namanya Rohil. Anak ibunya namanya Rohil. Nabi Yakub istrinya ada 4. Salah satunya namanya Rohil. Nah, Nabi Yusuf lahir di Mesir. Bunyamin adiknya meninggalnya pada saat di tempat ini. Perbatasan antara Mesir dengan Kanaan. Di daerah sini. Nabi Yusuf lahir di Mesir. Kanan Palestina. Kanan Palestina. Jadi Nabi Yakub, itu Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan kepada Allah untuk akhirnya Nabi Yakub kan berdakwahnya di Mesir. Ketika dakwah sama Mesir, pas kena giliran Nabi Yusuf, ada kejadian, itu ceritanya lama. Kemudian oleh Allah diperintahkan hijrah. Rohila itu dalam keadaan hamil. Lahirlah Bunyamin, Rohila tapi meninggal wafat. Pada saat daerah ini, Nabi Yusuf yang digendong itu loncat hilang. Sampai si Malik tuh kaget. Mana ini orangnya hilang? Waduh, hilang semuanya. Akhirnya dicari itu. Ternyata Nabi Yusuf lagi menangis di depan kuburan ibunya. Karena gerem, si pelayan itu karena gerem, akhirnya mau nempel Nabi Yusuf. Wah, tapi tangannya itu sakit.
tangannya itu sakit. Wah, tangannya kenapa ini? Wah, nggak bisa digerak, sakit, sampai kemudian akhirnya singkat cerita, pada saat cerita itu kemudian dia kan penyembahnya pada Tuhan patung gitu. Wah, Tuhanku, kenapa ini gitu. Padahal kan Nabi disembuhkan oleh Nabi Yusuf. Tapi kata Nabi Yusuf bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Akhirnya dia beriman orang yang menyembah patung ini. Nah, Malik itu diceritakan mengenai ini, tapi Malik belum ngeh kalau itu seorang nabi. Belum ngeh kalau dia seorang rasul. Akhirnya dijual kan, sama Malik dijual karena harganya sangat mahal, gak ada yang mau beli. Budak-budak yang lain harganya berapa gitu, dia mahalnya minta ampun. Kalau budak-budak yang lain hanya 100 euro, 200 euro, dia 1000 euro. 100.000. Gak mau, gak ada yang berani. Akhirnya datang nih Potifar itu orang kedua. Menguasai. Iya. Potifar itu orang kedua setelah raja utamanya. Waktu itu lagi jalan-jalan Potifar itu, masuk ke pasar, melihat ada anak kecil lagi dijual. Akhirnya Potifar karena ganteng anak itu, Asep, dan istilahnya itu ya, kalau separuh kegantengan manusia itu, maka 10 kegantengan manusia itu setengahnya diberikan kepada Nabi Yusuf. Setengahnya itu dibagi-bagi kita ini Pak. Sedunia itu bagi-bagi. Pak Sigit yang ganteng itu dapat di sini Pak. Nabi Yusuf itu setengahnya. Sempurna sekali pokoknya. Gantengnya minta ampun. Dari kecil udah kelihatan pokoknya. Akhirnya dijual. Transaksi jadi dibawa ke Zulaikha. Potifar itu impoten, Pak. Impoten. Jadi tidak bisa seorang laki-laki gagah sebagainya tapi tidak bisa melakukan hubungan seksual gitu. Dia impoten gitu. Akhirnya karena dia tahu impoten, dia memberikan kepada Zulaikha seorang anak. Ini hadiahku, anak buat kamu. Biar kamu nggak kesepian. Biar kamu tenang gitu. Kemudian Yusuf akhirnya Zulaikha melihat Nabi Yusuf yang bagus, diterima. Kemudian diubah namanya dari Yusuf menjadi Yuzarsif, nama Mesir. Yusuf itu nama Kan'an, kata pelayan rajanya. Orang-orang rajanya. Diganti saja menjadi nama Mesir, namanya Yuzarsif. Makanya Nabi Yakub nggak pernah tahu bahwa Nabi Yusuf itu Yuzarsif itu, karena namanya udah ganti. Sebetulnya informasi tentang Nabi Yusuf itu sudah banyak kepada Nabi Yakub, banyak sekali. Ya. Tapi nggak tahu karena dia namanya Yuzarsif itu diganti namanya bukan Yusuf. Sewaktu-waktu Malik ini kemudian kita merasa kita ketika anak-anak itu untungnya banyak sekali kita, perdagangannya lancar, wah untungnya luar biasa. Orang pada bilang, iya yang bikin untung itu si remaja tadi. Akhirnya bilang, si kakek sakitnya, saya tadinya sakit parah, luar biasa sakitnya. Kemudian saya diobati sama si anak itu jadi sembuh. Oh gitu, iya. Baru kaget. Kemudian si pelayan tadi, ingatkah kamu waktu saya mau nempelin dia? Iya. Kenapa? Tangan saya itu bergetar, kesakitan, gak bisa apapun. Saya disembuhkan oleh dia. Iya gitu, iya. Kemudian pelayan yang lain, ingatkah kamu waktu perjalanan? Pernahkah dia disentuh oleh sengatan matahari? Tidak. Oh kalau gitu dia Nabi Allah pasti. Gak mungkin dia demikian. Akhirnya si Malik itu pergi ke raja ngadap. Saya mau beli lagi. Berapapun harganya, uangnya saya kembalikan. Wah pergi ke Yusuf, masuk ke istana. Wah, masuk, lapor, Pak, saya mau ke istana. Pelayannya, boleh, saya masuk. Kemudian ketika ini saya mau balikan semua uangnya. Uang anaknya saya kembalikan. Enggak boleh, kamu kan sudah bertransaksi. Akhirnya uangnya diambil, Yusufnya nggak bisa kembali. Dianya diusir, kalau nggak ngambil mau dibunuh. Akhirnya gini, ya sudah nggak apa-apa, saya rela. Tapi saya mau ngomong,
berdua saja dengan Yusuf. Berdua saja bermata. Izinkan saya ngomong sebentar. Akhirnya ngomong. Oke, nggak apa-apa. Ketemu akhirnya di kamar. Wahai anak, wahai Yusuf, katakanlah siapa kamu? Saya Ibnu bilang, jangan bohong. Saya Ibnu bilang, jangan bohong. Saya tahu siapa kamu. Akhirnya ceritakan, saya itu Yusuf ya, bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia menangis, Allahu Akbar. Saya ini cucunya. Saya ini bin bin Hamil bin Ismail bin Ibrahim. Berarti kamu tuh sepupu saya. Apa namanya, ponakan saya. Sepupu. Paman. Berarti paman ya, paman. Dia berarti pamannya saya. Oh, kamu itu keturunan sama saya. Saya tuh putranya dari keturunannya Ismail. Wah, saya menjual Nabi. Nangis separuh-paruh. Jadi itu nanti cerita. Ini belum cerita ke bagaimana dilupakan, nanti kembali